Jadi adik-adik sekalian, 3 pertemuan yang akan datang itu jatah dari saya ya. Nanti akan saya sampaikan farmakologi obat sistem endokrin. Jadi ada 3 obat nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah obat-obat tiroid dan antitiroid. Kemudian yang kedua nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan hormon reproduksi ya. Kemudian yang kedua adalah obat-obat diabetes mellitus. Oke, baik. Ya, lanjut ke slide yang berikutnya. Ini adalah buku bacaannya ya, adik-adik sekalian. Buku-buku bacaan saya kira pada saat kuliah farmakologi 1 dulu pernah saya sampaikan ya. Ini buku-buku yang bisa dijadikan referensi oleh adik-adik sekalian. Ada beberapa yang bisa dicari di internet ya, dan e-booknya itu nanti bisa diakses oleh adik-adik sekalian. Yuk kita mulai dari sini ya, sebagai pendahuluan ya adik-adik sekalian. Jadi fungsi tubuh kita itu diatur oleh 2 sistem pengatur utama, yaitu yang pertama sistem saraf ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem hormonal atau sistem endokrin. Jadi 2 sistem ini yang mengatur sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai contoh kemarin ya, sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler itu jelas ya diatur oleh sistem saraf ya, terutama sistem saraf simpatik gitu ya. Kemudian juga di situ sebenarnya berperan juga sistem hormonal. Ya, adrenalin itu adalah hormon. Sedangkan norepinefrin itu juga dinamakan neurotransmitter. Ya, meskipun fungsinya hampir sama, tetapi penamaan itu adalah berdasarkan dari mana senyawa tersebut itu dihasilkan dan berperan. Nah, dikatakan neurotransmitter itu kan karena apa? Norepinefrin itu kan dihasilkan oleh sistem saraf, ya kan, simpatik kan. Tetapi kalau epinefrin ya itu dihasilkan oleh sistem endokrin. Ya, jadi apa istilahnya itu berbeda sistem yang menghasilkan. Jadi sistem hormonal atau sistem endokrin ya itu berkaitan dengan pengaturan berbagai fungsi metabolisme tubuh ya. Senyawa yang dihasilkan dinamakan hormon. Jadi hormon itu adalah senyawa kimia yang disekresikan ke dalam cairan tubuh oleh satu sel atau kelompok sel dan dapat mempengaruhi pengaturan fisiologi sel-sel tubuh yang lain. Nah, ini disekresikan oleh sistem atau kelenjar endokrin. Nah, oke ya. Ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya sebenarnya sederhana ya. Jadi kelenjar eksokrin nanti menghasilkan cairan sekret ya, dan tidak berfungsi untuk pengaturan metabolisme tubuh. Tetapi kalau kelenjar endokrin nanti menghasilkan senyawa yang dinamakan hormon, nah ini sangat berpengaruh atau mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh di situ. Ini bedanya. Simpel ya, gampang ya. Nah ini kelenjar eksokrin tadi ya, adalah kelenjar yang melepaskan sekret ke dalam duktus pada permukaan tubuh. Nah ini contoh-contohnya saya kira nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Oke, lanjut ya. Nah kemudian klasifikasi hormon ya adik-adik sekalian, ada 2 ya, hormon setempat dengan hormon umum. Di logika aja gampang ya. Hormon setempat itu pengaruhnya ya setempat ya, titik ya. Kalau hormon umum dia pengaruhnya itu adalah sistemik ya. Sistemik itu adalah luas. Kalau lokal itu hanya daerah tertentu ya. Selesai ya, gampang ya seperti itu ya. Contohnya ya ada di PowerPoint di sini. Nah, hormon setempat ini contohnya sekretin. Sekretin itu apa? Hormon yang mengatur homeostatis air dan mempengaruhi lingkungan duodenum. Sel S duodenum yang terletak di kelenjar usus. Jadi ini merupakan hormon yang dihasilkan untuk mengatur di homeostatis usus saja. Jadi tidak yang lain. Bandingkan dengan epinefrin ya. Epinefrin dan norepinefrin. Ini unik ya. Norepinefrin itu juga bisa dinamakan hormon, ya kan? Bisa dinamakan neurotransmitter. Ya. Karena apa? Norepinefrin itu dihasilkan oleh sistem saraf simpatik dan juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal.
Tapi kalau epinefrin itu hormon karena hanya dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Oke ya. Nah, saya lanjutkan sekarang sistem endokrin ya. Jadi kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran yang mengeluarkan hormon langsung ke aliran darah. Kuncinya di situ ya adik-adik sekalian. Jadi sistem pengatur utama itu dua. Sistem saraf, sistem endokrin. Ya kan? Sistem endokrin menghasilkan hormon, ya kan? Saraf menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah ya distribusinya ya penghantarannya melalui sistem saraf di situ. Ya. Oke ya. Sedangkan hormon ya itu melalui aliran darah. Jadi hormon itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, itu melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Aliran darah kemudian membawa hormon ke organ target. Oke ya, selesai ya. Nah, fungsi hormon sendiri tadi sudah saya sampaikan, membantu mengatur metabolisme ya, kemudian homeostatis air, kemudian konsentrasi elektrolit dalam sel, kemudian pertumbuhan, perkembangan, dan dalam siklus reproduksi. Jadi ini fungsi dari hormon. Bisa dibayangkan ya, sangat penting sekali. Nah, di gambar ini ya, adik-adik sekalian, ini merupakan sistem endokrin, ya kan? Ginjal itu ya sistem endokrin. Karena apa? Juga menghasilkan nantinya hormon di situ. Ya, misalkan hipotalamus, ya, kemudian pituitari, ya, kemudian pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ya, kemudian kidney. Adrenal itu juga dinamakan kelenjar anak ginjal, ya, karena posisinya itu di samping ginjal dan kecil, ya. Jadi orang itu menamakan sebagai kelenjar anak ginjal di situ. Oke, ada pankreas, ovarium, uterus, testis, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini juga ya, adik-adik sekalian, ini merupakan apa namanya itu kelenjar endokrin ya, atau sistem endokrin ya. Di situ ada kelenjar pituitari ya, atau kelenjar hipofisis ya, kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas ya, ovarium, testis, gampang ya. Nah, ini saya itu kalau memberikan kuliah itu yang gampang-gampang aja. Nah, ini yang lebih kompleks ya, tidak perlu kita bahas ya. Nanti adik-adik bisa apa namanya itu membaca sendiri ya. Nah, coba perhatikan ya para mahasiswa sekalian, pengaturan sistem endokrin yang utama itu ada di hipotalamus ya. Kita perhatikan ya. Jadi pengaturan utama sistem endokrin itu yang paling atas hipotalamus. Hipotalamus itu sendiri juga merupakan sistem endokrin. Kemudian hipotalamus mengatur ya pituitary gland atau yang dinamakan kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini atau pituitary gland itu ada dua, anterior pituitary, posterior pituitary. Ya, ini sangat penting sekali ya, sehingga nanti ketika adik-adik memasuki level lebih atas atau misalkan nanti bekerja gitu ya, di rumah sakit dan sebagainya, nggak boleh ini kemudian dilupakan tuh, ya kan? Jadi hipotalamus ya, dia mengatur kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu ada dua, anterior, posterior. Ini hanya lokasinya aja yang membedakan. Nah, yang penting itu adalah kelenjar hipofisis anterior itu menghasilkan beberapa ya hormon-hormon di situ, ya. Ya, misalkan ini TSH, GH, ACTH, nanti kita bahas bersama-sama, prolaktin, kemudian LH, FSH. Sedangkan yang posterior ini ada ADH, ada oksitosin. Nanti kita bahas di situ. Oke ya. Nah, peran hipotalamus ini sangat penting ya, adik-adik sekalian ya. Jadi peran hipotalamus ya, dia mengatur sistem endokrin atau sistem hormonal yang lain di situ. Ya, dan hipotalamus ini lokasinya di mana? Di sistem saraf pusat atau otak ya. Nah, ini jadi peran hipotalamus coba kita cek bersama-sama. Jadi peran hipotalamus adalah ya ini. Jadi hipotalamus merupakan bagian dari otak. Oke ya, gampang ya. Salah satu fungsi pentingnya adalah menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis. Ya, jadi ini mediator sebenarnya. Ya,
mediator sistem saraf ke sistem endokrin, ya kan? Itu hipotalamus. Ya, ini keluar ujian dulu, ya kan? Jadi hipotalamus itu adalah sebuah sistem yang terdapat di dalam otak yang fungsinya menghubungkan antara sistem saraf dengan sistem-sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis. Karena sebenarnya termasuk sistem endokrin itu sendiri gitu ya, ini diatur juga oleh sistem saraf itu. Ini yang menghubungkan siapa sih hipotalamus ini. Oke, kalau yang di bawah ini hanya anatomi kemudian fisiologinya ya. Nah, ini anatominya terletak di bawah talamus dan merupakan bagian dari sistem limbik. Ya, kemudian ya bertanggung jawab untuk pengaturan proses metabolisme dan aktivitas lain dari sistem saraf otonom. Kemudian mensintesis mengeluarkan neurohormon tertentu dan ini pada gilirannya merangsang atau menghambat sekresi hormon dari kelenjar hipofisis. Nah, salah satu fungsi yang lain itu adalah mengendalikan suhu tubuh gitu ya, para mahasiswa sekalian. Jadi kalau kita mengapa suhu tubuh kita itu bisa berubah? Karena apa? Dikendalikan oleh hipotalamus, karena di hipotalamus itu terjadi pengaturan suhu. Mengapa ke orang demam itu suhunya naik, Pak? Ya dinaikkan karena apa? Untuk menghambat, itu merupakan mekanisme pertahanan diri untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme itu. Nah, sehingga mengapa ketika kita terinfeksi virus influenza gitu ya, kemudian suhu tubuhnya kita itu naik. Ya karena apa? Itu merupakan bagian dari sistem pertahanan diri pada manusia. Tapi pasien atau kita ketika terkena infeksi influenza kemudian demam kan merasa tidak nyaman kan? Nah, dengan demam itu sendiri. Kemudian digunakan parasetamol atau obat antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh tersebut. Nah, kemudian ini ya adik-adik sekalian, kita singgung hipotalamus ya. Hipotalamus ya, ini dia menghasilkan hormon juga. Dan juga berkaitan dengan sinyal saraf yang dilepaskan hipotalamus ya. Kemudian berfungsi mengatur sekresi kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ada dua, kelenjar hipofisis posterior, kemudian kelenjar hipofisis anterior tadi ya. Nah, kelenjar hipofisis posterior ini diatur oleh serabut saraf hipotalamus yang dijalarkan langsung ke kelenjar hipofisis posterior. Jadi hipotalamus kemudian mengatur hipofisis posterior, kemudian si hipofisis posterior itu nanti akan menghasilkan hormon-hormon yang fungsinya adalah mengatur metabolisme tubuh, gitu ya. Nah ini, tergantung hormon yang dihasilkan nanti. Contohnya oksitosin. Kemudian kelenjar hipofisis anterior, kan gitu ya, ini diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, ya, yang namanya hormon pelepas hipotalamus, hormon penghambat dari hipotalamus. Jadi si hipotalamus itu melepaskan hormon yang bisa merangsang kelenjar hipofisis anterior, ada hormon yang menghambat. Jadi ini pengaturan kelenjar hipofisis anterior itu diatur oleh hormon-hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus, ya. Hormon pelepas hipotalamus, hormon penghambat dari hipotalamus yang kemudian dijalarkan ke hipofisis anterior melalui pembuluh darah porta hipotalamus. Oke ya. Nah, oke, sekarang kalau sudah kita kaji hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis ya. Jadi hipotalamus kemudian mengaktifasi hipofisis anterior ya kan melalui dua hormon tadi ya, hormon penghambat juga hormon pelepas tadi yang dilepaskan oleh hipotalamus, yang mana kedua hormon tersebut itu mengatur ya kan hipofisis anterior untuk melepaskan hormon ya yang dilepaskan dari hipofisis anterior. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan. Saya kira ini jelas ya, hormon pertumbuhan adalah menyebabkan pertumbuhan sel dan jaringan, kemudian merangsang metabolisme lipid dan karbohidrat. Jadi ketika kita mendengar growth hormone itu dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Oke ya. Nah, kemudian selain hormon pertumbuhan, hipofisis anterior itu menghasilkan hormon yang dinamakan adrenokortikotropin. Ya. Adrenokortikotropin.
atau namanya adrenocorticotropic hormone, ya. Ya, adrenocorticotropic hormone atau ACTH ini ya. ACTH ini. Jadi si hipofisis anterior ini menghasilkan hormon yang dinamakan adrenocorticotropin. Coba perhatikan di sini adik-adik sekalian, adrenocorticotropin kemudian apa? Ya, ini ya, menyebabkan merangsang kelenjar adrenal menghasilkan hormon-hormon adrenokortikal. Misalkan glukokortikoid, mineralokortikoid, testosteron. Gampang ya. Jadi hipotalamus merangsang hipofisis anterior melepaskan adrenokortikotropin. Adrenokortikotropin itu hormon yang merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon-hormon adrenokortikal. Contohnya glukokortikoid, mineralokortikoid, testosteron. Ya, oke, lanjut ya. Ini apa namanya, menarik ya untuk dipelajari dan nantinya tidak akan pernah tidak berfungsi atau berguna nanti. Apalagi nanti kalau adik-adik gitu ya memasuki ke dunia kerja, terutama di rumah sakit atau komunitas ya, ini pasti apa namanya, istilah-istilah ini tidak asing di lapangan pekerjaan kita. Kemudian hipofisis anterior ya, selain menghasilkan hormon pertumbuhan, kemudian adrenokortikotropin ya, menghasilkan hormon perangsang tiroid. Ya, hormon perangsang tiroid, oke ya, atau thyroid stimulating hormone, atau namanya tirotropin, TSH ya. Jadi tirotropin, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ya, coba perhatikan dari namanya ya adik-adik sekalian. Jadi saya dulu itu ketika belajar waktu S1 itu apa namanya, memaknai fungsi ya, itu dari namanya itu. Jadi misalkan gini, thyroid stimulating hormone itu jelas fungsinya anu ya, tidak perlu dijelaskan, dari nama hormon tersebut itu sudah ada unsur fungsi itu. Thyroid stimulating hormone ya fungsinya adalah dia menstimulasi tiroid kan. Nah, ini. Makanya dinamakan thyroid stimulating hormone atau ya tirotropin. Nah, fungsinya apa? Menyebabkan kelenjar tiroid ya. Jadi dia merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, yaitu tiroksin dan triidotiroid. Jadi yang dinamakan hormon tiroid itu adalah tiroksin dan triidotiroid. Fungsinya apa? Nanti kita jelaskan. Jadi topik pada hari ini adalah hormon tiroid itu. Oke ya, clear ya? Kemudian hipofisis anterior ya, menghasilkan hormon yang lain yang dinamakan hormon perangsang folikel. Nah, ini minggu depan saya jelaskan ya. Hormon perangsang folikel atau ya follicle stimulating hormone, FSH. Ini tidak asing ya adik-adik. Kadang kalau ditanya ya, FSH itu fungsinya apa? Yaitu pokoknya hormon perempuan, Pak. Itu sudah salah. FSH itu tidak hanya hormon perempuan, laki-laki punya kan gitu kan. Nah, ini fungsinya apa nggak tahu. Ya yes, pokoknya hormon perempuan. Nah, ini kita bahas nanti ya. Jadi hormon perangsang folikel itu adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, fungsinya menyebabkan pertumbuhan folikel ovarium, ya kan, atau sistem reproduksi. Ya, jadi menyebabkan pertumbuhan folikel ovarium. Folikel itu apa? Folikel itu nanti penting ya untuk pertumbuhan ya ovum. Ya, jadi ovum itu matang dilindungi oleh folikel itu. Oke ya. Nah ini. Oke. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian yang kedua adalah hormon pelutein atau luteinizing hormone, LH. Ya, istilah LH itu kalau pada sistem reproduksi perempuan. Kalau ICSH ya, itu pada laki-laki nanti. Tapi dua-duanya adalah sama, luteinizing hormone. Oke ya. Nah, penting pada wanita oleh ovum dan testosteron oleh testis. Ya, ini sangat penting
pada produksi hormon reproduksi, ya baik pada perempuan maupun pada laki-laki ya. Kemudian yang terakhir, hipofisis anterior menghasilkan prolaktin atau yang dinamakan laktotropin. Nah, ini menyebabkan ovarium, kelenjar mamae, testis, prostat menghasilkan sekresi estrogen atau progesteron atau produksi susu, spermatogenesis, prostat hiperplasia. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan hipofisis anterior. Saya hapus, kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah hipofisis posterior ya. Nah, hipofisis posterior itu sedikit berbeda dengan anterior. Kalau hipofisis anterior itu diatur oleh hipotalamus melalui hormon juga. Kalau hipofisis posterior langsung, ya bedanya ya. Jadi kalau hipofisis posterior dia diatur langsung oleh persarafan yang berasal dari hipotalamus. Tetapi kalau yang anterior, ya dia diatur oleh hipotalamus melalui hormon juga. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, kemudian hipofisis posterior ini menghasilkan hormon yang dinamakan, ini penting nih ya, menghasilkan hormon yang dinamakan vasopressin, hormon antidiuretik. Ini hormon penting gitu ya. Jadi mohon maaf kita bisa menahan buang air kecil itu karena hormon ini. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai hormon ini ya. Jadi setiap saat kita ke toilet terus kan gitu ya. Ya, jadi hormon antidiuretika itu adalah untuk menahan proses diuresis. Ya kan? Jadi ini menyebabkan retensi air. Ya, meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi pembuluh darah arteri. Nah, ini berkaitan dengan suatu penyakit yang dinamakan diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu penyakit di mana kekurangan hormon vasopressin. Akibatnya apa? Kalau vasopressin itu mengalami penurunan, berarti mekanisme antidiuresisnya itu berkurang. Yang terjadi apa? Kemudian buang air kecil sering, ya. Nah, ini yang dinamakan diabetes insipidus. Meskipun diabetes insipidus itu tidak ada kaitannya ya secara apa namanya itu patofisiologi dengan diabetes mellitus ya, ini berbeda sama sekali kan gitu ya. Jadi istilah diabetes yang sekarang itu sebenarnya merujuk kepada diabetes mellitus. Jadi bukan diabetes insipidus. Nah, ini penting juga ya adik-adik sekalian ya, oksitosin ya, ini sangat penting nih. Jangan sampai tidak tahu ya farmasi ya. Oksitosin itu membantu uterus melakukan kontraksi selama proses persalinan ya dan laktasi, sehingga dulu kita itu dilahirkan oleh ibu kita gitu ya. Itu kita berterima kasih dengan oksitosin itu loh. Ya kan, karena oksitosin itu adalah hormon yang dia fungsinya kontraksi uterus. Untuk apa? Untuk proses persalinan. Nah, ini. Sehingga kalau sulit ya seorang ibu yang sedang proses persalinannya itu kemudian diinjeksi oleh oksitosin ini. Untuk supaya apa? Proses persalinannya itu adalah dipacu, ya kan? Dipermudah. Ya. Nah, ini hormonnya dinamakan oksitosin. Nah, oksitosin itu dihasilkan oleh hipofisis posterior. Oke ya. Sekarang lanjut, ini saya hapus dulu. Nah, ini ada hormon-hormon yang lain dan sistem endokrin yang lain ya, misalkan kelenjar adrenal. Dulu pada saat kuliah farmakologi 1 ya, sistem saraf pernah saya singgung. Nanti adik-adik tinggal mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan. Nanti ini slide ini juga akan saya sampaikan ke adik-adik. Kemudian kelenjar tiroid ya, nanti akan saya sampaikan pada hari ini. Ini kita tidak perlu bahas pada slide ini aja ya. Nanti kita bahas yang berikutnya di situ. Kemudian insulae Langerhans pankreas. Ini kita bahas di minggu ketiga nanti, di pertemuan terakhir ya. Kemudian ovarium, testis kita bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian kelenjar paratiroid, ini menghasilkan hormon paratiroid ya. Penting untuk bone remodeling ya, mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal,
pelepasan kalsium dari tulang. Kemudian plasenta. Nah, plasenta ini menghasilkan human chorionic ya gonadotropin hormon. Ya, jadi fungsinya adalah meningkatkan pertumbuhan korpus luteum. Ya, korpus luteum itu apa? Nanti kita bahas minggu depan ya. Ini istilah yang sangat penting sekali ya, korpus luteum ya. Dan sekresi estrogen dan progesteron oleh korpus luteum. Tadi ingat ya, saya menyampaikan tentang folikel ya, adik-adik sekalian. Jadi folikel itu nanti cikal bakalnya dari korpus luteum. Nah, korpus luteum itu nanti menghasilkan estrogen dan progesteron. Bingung ya sekarang ya, kita bahas minggu depan. Oke ya. Kemudian estrogen kita bahas minggu depan ya, saya kira biar tidak mengurangi fokus kita. Kemudian plasenta ini menghasilkan gonadotropin chorion manusia ya, ini meningkatkan pertumbuhan korpus luteum ya, progesteron, kemudian meningkatkan perkembangan beberapa jaringan dan organ janin, membantu meningkatkan perkembangan aparatus sekretorik dari payudara seorang ibu ya. Kemudian juga menghasilkan human placental lactogen, hormon yang digunakan pada kehamilan yang berkaitan dengan perkembangan metabolisme janin serta perkembangan pertumbuhan secara umum. Nah, tugas yang kedua sekarang ya, tuliskan beberapa sistem endokrin yang belum disebutkan. Masih banyak ya Pak ya? Masih. Beserta hormon yang dihasilkan dan fungsinya. Oke ya, ini tugas yang kedua. Ya, dikumpulkan di minggu yang ketiga nanti. Kalau sudah kita masuk ke hormon tiroid ya, adik-adik sekalian. Yuk. Nah, hormon tiroid ya, ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Oke ya, ini saya menggunakan annotation. Jadi hormon tiroid ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid fungsinya apa? Ya, sekresi, ya produksi dan sekresi hormon tiroid. Oke ya. Ini pada kuliah hormon tiroid itu ya, itu banyak istilah yang menggunakan tiroid ya, kemudian tiroksin, kemudian tironin. Nanti jangan kebolak-balik ya, adik-adik sekalian. Jangan kebolak-balik ya, intinya kan gitu ya. Tetapi ini pemahaman yang sangat sederhana dan mudah sebenarnya. Jadi kelenjar tiroid tadi diatur oleh hormon perangsang tiroid atau tiroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh siapa? Yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Jadi pengaturan utama itu hipotalamus. Hipotalamus mengatur kelenjar hipofisis anterior. Ya kan? Hipofisis anterior melepaskan hormon yang dinamakan tiroid stimulating hormone. Hormon yang merangsang kelenjar tiroid. Kemudian setelah terangsang atau terstimulasi, kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yang dinamakan hormon tiroid. Ya kan? Hormon tiroid ada dua. Tiroksin atau tetraiodothyronin atau T4, gampang ya namanya kan tetra ini. Atau T3, triiodothyronin. Oke ya, gampang ya. Jadi hormon tiroid satu menghasilkan tetra 4 ya, iodothyronin atau yang dinamakan tiroksin. Dan triiodothyronin. Tri kan 3 kan, T3. Komposisinya itu adalah yang T3 90, T4 10. Sebenarnya fungsinya apa sih Pak? Ini hormon tiroid ya. Ini mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Ya, jadi metabolisme tubuh jaringan kita itu berjalan dengan baik manakala ada hormon tiroid. Oke ya. Makanya zaman Orde Baru dulu ya, itu ada program garam beriodium. Kok segitunya Pak? Itu apa sih Pak? Jadi garam yang dicampur kan gitu ya, yodium. Kok bisa dicampur yodium? Ya, karena waktu itu banyak sekali gitu ya anak-anak yang mengalami penurunan fungsi beberapa organ di situ yang diakibatkan karena kekurangan hormon tiroid ini. Ya, jadi kekurangan hormon tiroid mengakibatkan metabolisme tubuh dan sel dalam tubuh kita itu mengalami gangguan. Sehingga banyak anak-anak zaman dulu itu
mengalami keterbelakangan mental gitu ya, keterbelakangan kognitif, ya kan? Kemudian juga fenomena cebol dan sebagainya. Ini karena apa? Itu tadi. Salah satunya kekurangan hormon tiroid ini. Sehingga kemudian pemerintah waktu itu ya, zaman Presiden Soeharto, itu mempunyai program di mana apa? Garam dicampur dengan yodium. Loh, hubungannya apa Pak yodium dengan hormon tiroid? Nanti kita bahas di situ ya. Jadi ini hormon tiroid ya, fungsinya adalah mempengaruhi metabolisme tubuh. Oke. Jika kadar hormon rendah, maka menghasilkan fenomena yang dinamakan hipotiroidisme. Jika kadarnya tinggi, maka hipertiroidisme. Mana yang lebih baik? Semuanya tidak baik. Iya kan? Kita itu kan menjaga homeostatis ya, keseimbangan ya. Kalau kadarnya rendah, hipotiroidisme, penyakit. Kadarnya tinggi, hipertiroidisme. Jadi fenomena seperti ini itu umum. Jadi di dalam tubuh gitu yang bagus itu adalah seimbang. Makanya dinamakan homeostatis, ya kan? Kadar glukosa darah juga demikian. Terlalu rendah, hipoglikemik, tidak bagus, berbahaya kan? Terlalu tinggi juga tidak bagus. Tekanan darah pun juga demikian. Makanya ada ring normal kan? Nah, ini. Oke ya. Termasuk di sini adalah hormon tiroid. Nah, sekarang peran yodium apa? Tadi kan dikatakan yodium itu sangat berperan di dalam produksi hormon tiroid kan? Sekarang perannya itu apa? Oke. Kita bahas sekarang. Ini adalah sintesis hormon tiroid. Kita pelan-pelan bahas ini. Kalau membaca itu rumit ya, kita pelan-pelan bahas ini. Oke. Coba perhatikan ini adalah ya sirkulasi sistemik ya, kapiler ya, sirkulasi sistemik di situ. Oke. Di sini adalah sudah masuk pada kelenjar tiroid. Oke ya. Nah, saya baca yang pertama dulu. The thyroid gland, kelenjar tiroid, is composed of a large number of follicles lined with epithelial cells and filled with colloid. Ya, ini adalah kelenjar tiroid gitu ya. Nah, ini kelenjar tiroid ini diperbesar jadinya seperti ini ya. Jadi ya, oke. Ini adalah sel follicle tiroid, ya kan? Kecil ini ya. Kalau kita perbesar jadinya seperti gambar yang di sebelah kanan nih ya. Oke. Nah, yang kanannya lagi itu adalah koloid. Ini koloid ya, ini koloid ini. Ya, ini kan koloid kan. Sedangkan sel kecil-kecil ini adalah yang sel follicle tiroid. Oke ya. Nah, tahapan yang pertama ya. Jadi saya lanjutkan dulu ya. The major constituent of the colloid is thyroglobulin. Oke ya. Major ya, konstituen. Jadi ini apa namanya itu konstituen yang paling penting ya di dalam produksi hormon tiroid itu adalah thyroglobulin. Oke ya. Which is the base for production and storage of thyroid hormone. Ya, jadi ini adalah apa namanya dasar untuk memproduksi hormon tiroid dan penyimpanan nanti. Oke. Oke ya, jadi ini thyroglobulin ya disintesis ya and discards into the follicle lumen. Oke ya, dalam aparatus Golgi di situ. Oke. Nah, kemudian ya iodin ya, ion ya, yodium, iodin, kemudian dia berpindah gitu ya dari sirkulasi sistemik menuju kemana? Ke kelenjar tiroid. Dia masuk di sini kan. Dia masuk ya, oke ya. Masuk, kemudian masuk ini ya, oke. Nah, oke ya. Kemudian iodine enter the follicle lumen where it is attached of tyrosine in colloid forming ya diiodotyrosin globulin and monoiodotyrosin globulin. Jadi sebenarnya iodium itu ya ionnya merupakan salah satu raw material bahan baku untuk membentuk hormon tiroid ini. Oke ya, untuk membentuk hormon tiroid. Sehingga ya ini si iodin tadi masuk ya ke apa namanya itu kelenjar tiroid bersama-sama dengan thyroglobulin ya. Coba ini thyroglobulin yang biru gitu ya. Ya. Sorry, yang biru itu adalah iodin, kemudian masuk si apa namanya thyroglobulin, kemudian membentuk thyroglobulin kolloid ini. Ya.
tiroglobulin koloid ini ada diyudotirosin globulin, DIT, dan monoyudotirosin globulin, MIT di sini. Coba perhatikan ya, ini saya baca lagi ya. Within these cells, iodine ya is rapidly oxidized to iodine by peroxidase enzyme and hydrogen peroxide. Oke ya. Kemudian ya, the iodine then reacts with tyrosine residues in tiroglobulin to form ya thyroid hormone yang kemudian ya stored in the colloid ya. Oke, coba perhatikan. Ini tiroglobulin tadi ya, tiroglobulin yang sudah bereaksi ya dengan iodin gitu ya. Iodin ya. Kemudian membentuk monoyudotirosin globulin atau MIT dan diyudotirosin globulin ya, DIT. Coba perhatikan, kalau DIT bergabung dengan MIT maka membentuk T3 ini. Ya, kalau DIT dengan DIT membentuk T4. Ya kan gitu ya. Ini dua hormon yang merupakan hormon tiroid di situ. Oke ya. Kemudian setelah itu ya disimpan di dalam semacam vesikel ya, atau yang dinamakan ini adalah lisosom. Kemudian setelah itu ya vesikel ini mengalami exocytosis, kemudian melepaskan diri sehingga kemudian keluarlah si hormon tiroid ya, T3 dengan T4. Nah, dari ini sebenarnya sudah kita bisa menemukan clue ya para adik-adik sekalian ya. Jadi yodium ya, atau di dalam bentuk yodid gitu ya, yodida ya. Ini fungsinya adalah sebagai bahan baku untuk membentuk hormon tiroid, baik T3 maupun T4 di situ. Ada yang belum jelas enggak ini? Ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang penjelasan yang awal Pak, yang tiroglobulin itu agak kurang. Oke, ini saya hapus dulu ya Mbak ya. Saya sederhanakan penjelasan ya Mbak. Jadi ini ada tiroglobulin ya, yang dihasilkan di kelenjar tiroid ini ya. Kemudian ini ada iodida. Ya. Dia masuk ya, ion iodida ya. Kemudian tiroglobulin dengan iodida ini ya merupakan gitu ya substrat yang digunakan untuk membentuk hormon tiroid baik T3 maupun T4. Jadi ini ion iodida, kemudian dia dioksidasi ya. Oke ya, jadi dia dioksidasi kan ya menjadi iodin gitu ya. Dia menjadi iodin. Oke ya, ini iodin. Kemudian antara tiroglobulin dengan iodin ini kemudian ya bergabung ya, bereaksi ya menjadi tiroglobulin koloid ini. Oke ya, namanya T2, T1. T2 itu adalah diyudotirosin globulin atau DID. D2 ya. Jadi ini iodinnya itu 2. Oke ya. Makanya dinamakan diyudotirosin globulin. DIT atau T2. T itu merefer kepada jumlah dari iodin itu tadi. Jadi misalkan T2 ini berarti kan iodinnya ada 2 kan. Kemudian yang kedua adalah monoyudotirosin globulin atau T1. Ya, ini merupakan tiroglobulin koloid ini. Jadi ada 2 bentuk ya. Nah, kemudian T2 dengan T1 ini coba perhatikan ya. Kalau T2 bergabung dengan T2 jadinya adalah T4. Ya. Oke ya, T4 itu salah satu hormon tiroid gitu ya. Kalau T2 bergabung dengan T1 jadilah T3. Oke ya. Terjadi di mana? Terjadi di ini koloid. Ini kan yang kuning ini kan koloid itu ya. Nah, kemudian setelah jadi hormon tiroid ini, kemudian ya dia melepaskan diri. Ya, jadi koloidnya itu melepaskan diri dalam bentuk lisosom atau vesikel.
Ya, masih ingat ya dulu ya ketika saya menjelaskan tentang neurotransmitter ya. Jadi vesikel itu bergerak gitu ya, bergerak menuju kemana? Ke membran. Kemudian setelah bergerak ke membran, maka kemudian melepaskan kedua hormon tiroid tadi. Ya, T4 dan T3. Simpelnya seperti itu, Mbak. Jadi intinya adalah yodium itu merupakan substrat yang digunakan untuk membentuk hormon tiroid. Ada yang belum jelas? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, Mbak Dwika. Iya, Pak. Apa yang terjadi kalau seseorang kekurangan yodium di dalam tubuh kita? Tadi salah satu yang bisa terjadi itu hipotiroidisme. Ya, hipotiroid. Ya, berarti hormon tiroid kan tidak bisa diproduksi dengan baik kan? Iya, Pak. Karena bahan bakunya kurang Ya, tadi. karena bahan bakunya tidak ada tuh. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya itu kemeja gitu ya, ini benangnya tidak ada. Apakah bisa jadi kemeja kan enggak? Meskipun kainnya ada gitu ya. Kainnya ada, kemudian juga kancingnya ada, tetapi kalau benangnya tidak ada, mana bisa jadi kemeja kan? Ini juga sama. Jadi ketika yodiumnya itu tidak ada atau kurang, meskipun tiroglobulinnya itu diproduksi, ya tidak akan jadi hormon tiroid. Sehingga kemudian mengalami penurunan ya produksi hormon tiroid. Sehingga impact-nya apa? Nah, impact-nya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kekurangan hormon tiroid itu. Oke ya. Itu kalau zaman saya waktu SD ya, itu menjadi isu yang luar biasa waktu itu. Ya, barangkali sekarang ada ya, tetapi tidak sebanyak ya, tidak setinggi dulu isunya. Ya, kekurangan hormon tiroid itu ya. Nah, ini apa namanya yang lebih gampang ya. Jadi ini terintegrasi ya dengan hipotalamus tadi. Jadi hipotalamus ya dia menghasilkan apa namanya itu hormon yang bisa merangsang hipofisis. Kemudian hipofisis dia melepaskan thyroid stimulating hormone. Kemudian hormon tersebut akan merangsang kelenjar tiroid, kemudian menghasilkan tiroksin. Ya, tiroksin itu yang T4 ya, atau tetraiodothyronin ya, dan menghasilkan triiodothyronin. Keduanya nantinya berfungsi untuk menjaga metabolisme tubuh secara umum. Nah, ini keterangan ya sebelah kanan ya. Jadi thyrotropin releasing hormone (TRH) merupakan hypofisiotropik hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Ya, ini TRH, thyrotropin releasing hormone, hormon yang merangsang thyrotropin atau melepaskan thyrotropin. Nah, fungsinya adalah merangsang ya rilis ya atau pelepasan thyroid stimulating hormone dan prolaktin dari hipofisis anterior. Sedangkan TSH itu thyroid stimulating hormone atau thyrotropin. Jadi makanya istilah-istilah ini kan hampir mirip semuanya kan. Ada thyrotropin ya, ada thyrotropin releasing hormone. Tetapi ya adik-adik sekalian, kita sebenarnya dari namanya itu bisa kita logika gitu loh. Jadi misalkan nih ya, ada sebuah istilah thyrotropin releasing hormone atau di soal ujian aja deh. Thyrotropin releasing hormone dilepaskan oleh siapa? Gampang kalau saya kan, thyrotropin releasing hormone itu kan berarti hormon ya yang melepaskan thyrotropin di situ atau yang merangsang sistem yang melepaskan thyrotropin. Berarti apa? TRH atau thyrotropin releasing hormone itu tidak mungkin dihasilkan oleh hipofisis kan? Karena hipofisis itu yang menghasilkan thyrotropin kan gitu kan. Nah, berarti hormon itu dihasilkan oleh si hipotalamus itu. Sehingga istilah-istilah itu mirip-mirip kalau kita belajar dari hormon tiroid dan anti tiroid ini ya. Jangan bingung nantinya. Oke ya. Nah, sekarang fungsi kelenjar tiroid apa? Fungsi kelenjar tiroid itu adalah jelas ya memproduksi hormon tiroid tadi, ya, T3 dengan T4. Kemudian untuk memproduksi hormon tiroid diperlukan yodium. Ketika kadar yodium dalam darah berkurang, kelenjar pituitari atau hipofisis akan melepaskan thyroid stimulating hormone. Oke ya, jadi hormon yang merangsang thyroid di situ. Ya, kemudian TSH ini akan menstimulasi kelenjar thyroid untuk uptake yodium. Jadi yodiumnya itu diambil gitu ya ke kelenjar thyroid
dan digunakan sebagai bahan baku atau substrat untuk memproduksi T3 dan T4. Nah, tadi dikatakan ya, kalau yodiumnya itu tidak ada atau yodiumnya itu mengalami penurunan itu bagaimana? Maka apa yang terjadi? Ya, produksi hormon tiroid itu tidak berjalan dengan sempurna, tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya apa? Maka kelenjar tiroid itu distimulasi terus, ya kan? Ya, jadi karena kan kebutuhan nih. Jadi misalkan tadi ya, ini ada kebutuhan baju, kemeja ya, 100 ya. 100 nih karena mahasiswanya kan butuh kemeja 100 ya. Tetapi pabriknya itu dia kekurangan benang. Ya kan? Kekurangan benang nih. Ya, ini. Yang ada di situ hanya kain, yang ada di situ kancing kan. Apakah bisa dihasilkan 100 kemeja? Nggak bisa. Tapi pabriknya itu kemudian ditekan terus di sini. Ayo, kamu bisa produksi. Sehingga yang terjadi apa? Pabriknya itu kemudian mengalami penurunan fungsi atau defisiensi juga kan gitu. Nah, ini juga ya sama ya. Jadi ketika kelenjar tiroid itu yang kekurangan bahan baku ini kemudian dirangsang terus-menerus, maka lama-lama kemudian mengalami pembengkakan di situ. Sehingga kalau dulu ya ada pembengkakan gitu ya pada leher yang diakibatkan karena kekurangan kelenjar tiroid gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan fenomena seperti yang saya jelaskan tadi ya, adik-adik sekalian. Oke ya. Ini fungsi kelenjar tiroid. Nah, ini saya kira kita lalui aja, saya kira sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, fungsi hormon tiroid ya, ini adalah memelihara tingkat metabolisme jaringan yang optimal untuk fungsi normal sel dan tubuh seutuhnya. Jadi dia secara umum ya di sini adalah menjaga atau memelihara metabolisme jaringan. Jadi sel atau jaringan itu kan butuh metabolisme ya. Karena dari metabolisme ini kan nanti menghasilkan menghasilkan ATP gitu ya. Kemudian menjaga fungsi normal dari jaringan dan sebagainya. Nah, kalau metabolisme sel atau jaringan itu mengalami penurunan, maka perkembangan sel juga mengalami penurunan juga. Logikanya seperti itu. Ya, ilmiahnya seperti itu. Nah, ini dirangsang oleh hormon tiroid. Ya, sehingga kalau hormon tiroid itu mengalami penurunan, maka metabolisme jaringan atau sel mengalami penurunan. Pertumbuhan sel juga tidak akan bagus di situ kan. Nah, oke. Nah, kemudian hormon tiroksin ini ya berfungsi merangsang konsumsi O2 sel-sel tubuh dan mengatur metabolisme lemak serta karbohidrat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal tubuh. Oke ya, saya kira ini jelas. Nah, regulasi hormon tiroid ini saya kira tadi sudah saya singgung gitu ya, bahwa pengatur utama dari kelenjar tiroid itu adalah hipotalamus dan tidak hanya kelenjar tiroid gitu ya, kelenjar-kelenjar yang lain kan gitu ya, ini juga diatur oleh hipotalamus ya. Jadi kelenjar hipofisis anterior dan posterior tadi. Jadi pengatur utama ini adalah hipotalamus sekali lagi, oke ya, hipotalamus kemudian merangsang thyroid releasing hormone, ya TRH. Ya, thyroid releasing hormone, oke, ini dia merangsang hormon hipofisis anterior untuk melepaskan ya thyroid stimulating hormone atau TSH. Oke ya. Kemudian TSH ini merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid ya T4 dengan T3 ini. Oke ya. Nah, pelepasan ya thyroid stimulating hormone ini ditentukan oleh stres ya. Jadi kalau kita stres ya di situ ya ini akan terpacu di situ produksi thyroid releasing hormone sehingga kemudian kelenjar hipofisis anterior akan terpengaruhi juga di situ ya. Kemudian ini iodin ya defisiensi ini juga berpengaruh gitu ya untuk produksi hormon tiroid ini. Nah, kemudian hormon tiroid ya T4 dengan T3 ini sekali lagi digunakan untuk mengatur metabolisme ya secara keseluruhan di dalam tubuh kita ini.
Jadi absorption ya, utilization dalam sel ini juga dipengaruhi oleh hormon tiroid ya. Kemudian juga fungsi-fungsi sel dalam tubuh kita. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon tiroid ini. Sehingga hormon tiroid ini adalah sangat berperan ya di dalam pengaturan fungsi tubuh secara umum. Nah, dampak abnormalitas dari hormon tiroid ya. Ini abnormalitas itu tidak kemudian hanya yang defisiensi ya, kekurangannya, tetapi kelebihan pun juga demikian. Logikanya kalau kekurangan maka fungsi metabolisme tubuh berkurang. Kalau terlalu tinggi berarti terlalu over. Oke ya. Nah, ini logikanya seperti itu. Sehingga ya di sini defisiensi hormon tiroid itu menyebabkan kemunduran dan melambatnya proses mental dan fisik. Jadi tadi yang saya katakan bahwa fenomena keterbelakangan mental, keterbelakangan fisik, ya ini ada kaitannya dengan defisiensi hormon tiroid. Kemudian individu menjadi tidak tahan terhadap dingin, kemudian pada anak menyebabkan retardasi, ya kemunduran mental. Nah ini kekerdilan. Jadi fenomena kekerdilan itu diakibatkan karena defisiensi hormon tiroid. Meskipun mungkin era sekarang itu sudah enggak ya, karena antisipasi kekurangan hormon tiroid itu sudah bagus ya. Kalau dulu itu banyak nih, zaman waktu saya kecil gitu ya. Jadi kerdil kemudian keterbelakangan mental itu banyak dijumpai ya. Tapi dengan kemudian program-program pemerintah ya, salah satunya garam beriodium, ini setidaknya itu bisa mengurangi kejadian-kejadian seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah perubahan fungsi ovulasi. Ketidakteraturan menstruasi, subfertilitas, kemudian tingkat keguguran yang lebih tinggi. Nah ini juga bisa diakibatkan karena defisiensi hormon tiroid. Nah kemudian kelebihan hormon tiroid. Ya berarti ini berlawanan ya dengan defisiensi hormon tiroid. Menyebabkan tubuh menjadi kurus ya karena metabolismenya itu tinggi ya, sering gugup ya. Nah ini ada kaitannya dengan takikardi. Jadi denyut jantungnya itu kencang. Ini berlawanan dengan bradikardi ya. Kalau bradikardi itu denyut jantungnya itu lambat ya. Tapi kalau takikardi itu cepat. Ya, jadi kalau jantungnya itu kemudian denyutnya itu kencang, maka itu berdampak pada sering gugup ya. Kemudian tremor juga demikian. Ya. Tremor itu juga kaitannya dengan aktivasi pada sistem saraf pusat gitu ya. Aktivasi pada sistem saraf pusat ya terutama pada ekstrapiramidal. Ini tidak perlu kita bahas lebih jauh gitu ya. Jadi tremor itu kan diakibatkan karena salah satunya aktivasi bagian dari sistem saraf pusat yang dinamakan sistem ekstrapiramidal. Jadi kalau terangsang ya, maka akibatnya apa? Menghasilkan aktivasi pada otot, jaringan otot kita. Ya, salah satunya adalah kita tremor. Nah ini. Oke ya. Kemudian kelebihan produksi panas ya sehingga sering berkeringat ya ini salah satu ya dampak dari kelebihan hormon tiroid. Oke, nah ini mekanisme aksi dari T3 dan T4 ya. Oke, ini pada reseptornya ya. Ya, ini mekanisme aksi hormon tiroid ya. Jadi kedua hormon tersebut facilitate normal growth. Jadi memelihara pertumbuhan normal ya. Kemudian facilitate normal mental development ya. Jadi brain development. Jadi di samping itu juga menjaga fungsi normal dari otak. Kemudian increase the local effects of catecholamines. Katekolamin itu apa ya? Jadi katekolamin itu sebenarnya struktur kimia ini. Struktur kimia dasar. Dari siapa? Dari beberapa neurotransmitter atau hormon. Jadi neurotransmitter atau hormon ya yang mempunyai struktur katekolamin ini ada di bawah itu ya. Adrenalin atau epinefrin sama itu ya. Kemudian dopamin dan noradrenalin. Sehingga kalau adik-adik mendengar katekolamin itu apa sih? Itu berarti 3 senyawa itu. Itu kan diproduksi oleh sistem yang sama itu ya sebenarnya. Pada biosintesis yang sama kan. Ya, jadi dopamin itu kan dihasilkan dari dopa. Setelah dopamin itu bisa dikonversi menjadi noradrenalin. Noradrenalin ini bisa dikonversi menjadi adrenalin. Nah, ini hormon
tiroid ya, T3 dan T4 ini dia bekerja pada reseptornya yang terdapat pada inti sel. Oke ya, reseptor intraselular. Jadi reseptor hormon tiroid yang dia lokasinya terdapat di inti sel kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita tidak perlu membahas lebih lanjut ya adik-adik sekalian. Jadi intinya hormon tiroid ya, T4 dengan T3 ya, ini ya. Dia reseptornya, dia terdapat pada inti sel ini, nukleus ya. TR ini ya. Thyroid receptor di situ. Oke ya, thyroid receptor. Jadi T4 dengan T3 ya, dia mempunyai reseptor yang sama, thyroid receptor yang terdapat pada inti sel atau nukleus di situ. Oke ya. Nah, ini. Nah, sehingga kedua hormon tersebut itu harus bisa masuk ke dalam sel. Sel apa Pak yang menjadi target dari apa namanya itu hormon tiroid? Ya seluruh sel, any cell di situ. Ya karena memang fungsi dari kedua hormon tersebut itu adalah facilitate normal growth. Jadi merangsang gitu ya pertumbuhan normal. Sehingga kalau tadi saya katakan mengalami defisiensi hormon tiroid, maka pertumbuhannya menjadi tidak normal di situ. Ya, kita bisa melihat di sini ya. Jadi ini somatic cells ya. Ini contohnya somatic cell. Ya, jadi hormon T4 dan T3 dia masuk kan ke dalam sel. Ini sel ya. Ini ada sitoplasma kan, ada inti sel kan. Jadi T4 dengan T3 ya. Dua-duanya berubah menjadi T3 ya. T2 dan RT3 ini apa namanya tidak bisa masuk ke dalam atau berinteraksi dengan reseptor tiroid ini. Jadi yang hanya bisa berinteraksi dengan reseptor tiroid itu adalah yang T3. Yang T4 nanti akan diubah menjadi T3, dia masuk ke dalam inti sel, kemudian mempengaruhi ya proses transkripsi sel tersebut ya untuk istilahnya pertumbuhan sel tersebut. Jadi hormon tiroid ini dia mempunyai reseptor yang terdapat pada inti sel yang mana fungsinya nanti adalah meningkatkan pertumbuhan sel. Kita tidak perlu mempelajari detail di sini, tapi yang jelas perlu dipahami aja ya adik-adik sekalian bahwa hormon tiroid ini dia berfungsi di dalam sel yang fungsinya adalah meningkatkan proses perkembangan dari sel tersebut. Ya, makanya ya di keterangan ini kan facilitate normal growth. Jadi dia merangsang, membantu proses pertumbuhan sel secara normal di situ. Oke ya. Jadi intinya di situ. Ya. Saya tidak perlu nanti apa namanya itu menjelaskan detail gitu ya. Proses interaksi dengan reseptornya itu seperti apa. Ini dipelajari nanti di S2. Kalau di S1 cukup mahasiswa paham bahwa hormon tiroid itu ya dia membantu ya, facilitate pertumbuhan normal sel dengan jalan apa? Berinteraksi dengan reseptornya di dalam sel itu. Sehingga kemudian memacu pertumbuhan sel. Nah, ini abnormalitas hormon tiroid ya. Ini abnormalitas hormon tiroid ada yang hypothyroidism. Jadi apa namanya itu hormon tiroidnya itu dihasilkan sedikit, ada yang hyperthyroidism ya. Jadi dihasilkan banyak gitu ya. Kemudian pituitarism. Jadi kelenjar hipofisis anterior itu yang mengalami defisiensi atau ya TSX ya secreting tumor. Ya, jadi ini ada beberapa abnormalitas. Yang pertama, hormon tiroidnya yang saya menggunakan biru aja. Ini produksinya berkurang. Sedangkan ini produksinya berlebihan kan gitu ya. Kemudian kalau ini apa yang terjadi ya? Kelenjar hipofisis anterior mengalami defisiensi. Oke ya. Kalau yang ini mengalami abnormalitas ya. Oke ya. Abnormalitas ya sehingga kemudian dia memacu kelenjar tiroid ya secara abnormal juga ya sehingga produksi hormon tiroid kemudian berlebihan. Jadi ini abnormalitas dalam keseimbangan hormon tiroid itu bisa dari kelenjar tiroidnya yang tidak normal ya hypothyroidism atau hyperthyroidism atau kelenjar hipofisis anteriornya yang mengalami defisiensi atau overproduksi tiroid stimulating hormonnya ini. Oke ya.
Nah, ini apa namanya bentuk abnormalitas ya, tapi kita tidak perlu melangkah jauh ke sana karena kita akan belajar obatnya ya, jadi bukan penyakitnya gitu ya. Tapi ini gambaran aja. Ini ukuran normal membesar ya. Oke, ini kita lalui aja. Ini ketidakcukupan hormon ya, kita lalui aja ya. Ini simptomnya. Oke. Nah, ini yang hipertiroidisme. Oke, sebentar ya saya tanya. Banyak juga obatnya ya. Saya tak lalui aja ini. Ini kita lalui ya, adik-adik ini apa namanya lebih ke arah anatomi fisiologi ya atau patogenesisnya ya. Kita lalui aja. Kalau slide ini adalah hipotiroidisme, ketidakcukupan hormon tiroid ya. Ini yang primer, ini ke arah penyakitnya sih. Kita tidak perlu apa istilahnya fokus ke arah sana. Tapi perlu adik-adik ketahui aja. Jadi hipotiroidisme, ketidakcukupan hormon tiroid gitu ya. Ini ada 3 macam sebenarnya. Jadi primary-nya adalah thyroid gland failure. Jadi kegagalan kelenjar tiroid untuk apa? Menghasilkan hormon tiroid. Atau secondary ya, secondary itu adalah kalau tadi kan kelenjar tiroidnya yang gagal ya atau mengalami penurunan ya fungsi kan. Kalau yang sekunder itu adalah kelenjar hipofisis anteriornya. Kalau yang tersier itu adalah hipotalamusnya yang mengalami penurunan ya atau mengalami defisiensi untuk menghasilkan hormon tadi ya, thyroid releasing hormone kan TRH gitu ya untuk merangsang kelenjar hipofisis anterior kan gitu. Jadi hipotalamusnya yang mengalami penurunan fungsi. Oke. Nah, di bawahnya itu ada primary hypothyroidism ya, nanti dibaca sendiri. Saya kira ini tidak perlu kita kaji secara lebih jauh karena ini lebih ke arah penyakitnya. Nah, ini simptomnya ya, hipotiroidisme ya. Ini ada beberapa simptom gejala-gejala pasien yang mengalami hipotiroidisme. Ini penyakit kita skip saja. Kalau ini adalah hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid ya. Ini kebalikannya berarti kalau tadi hipo sekarang hiper. Oke ya. Dua-duanya mengakibatkan peradangan ya pada kelenjar tiroid. Oke ya. Penyebabnya juga ada beberapa ya. Ini semuanya penyakit, kita apa istilahnya tidak perlu fokus ke arah ini. Nah, ini simptomnya ya. Karena terjadi peningkatan apa namanya itu metabolisme ya atau fungsi sel kan, sehingga kemudian apa istilahnya gejala-gejalanya itu ya abnormalitas beberapa fungsi dari organ di dalam tubuh ya. Sebagai contoh misalkan takikardi gitu ya. Jadi jantungnya itu dia berdenyut lebih cepat nih dari normal. Kemudian juga tremor ya karena aktivasi pada sistem ekstrapiramidal yang meningkat di situ. Ya. Kemudian perubahan menstruasi kalau pada perempuan dan beberapa hal yang lain. Nah, kita masuk sekarang ya, kita fokus ke obat yang bekerja pada sistem hormon tiroid. Nah, 2 penyakit yang berkaitan dengan abnormalitas ya hormon tiroid ya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah hipotiroidisme, yang kedua adalah hipertiroidisme. Logikanya gampang ya. Jadi sebenarnya penyakit itu timbul karena terjadi abnormalitas. Abnormalitas itu bisa di bawah normal atau di atas normal atau over, ya kan? Filosofi pengobatan, filosofi terapi itu adalah mengembalikan kondisi abnormalitas menjadi normal kan gitu. Jadi ketika seseorang mengalami hipotiroidisme atau produksi hormon tiroid itu berkurang, maka ya harus dikembalikan menjadi normal atau upaya untuk menuju ke arah normal kan itu. Begitu juga yang hipertiroidisme, ya harus diturunkan di situ produksi dari hormon tiroid karena terlalu banyak kan gitu ya. Oleh karena ini adik-adik sekalian, ini pada kasus hipotiroidisme, jadi hormon obat yang digunakan itu adalah hormon tiroid sintetis. Ya, hormon tiroid sintetis ya, T4 yang digunakan. Levothyroxine. Ya, tiroksin itu kan T4 ya. Tadi ada T3, kok tidak T3, Pak? Kan itu ya. Nah, ini yang digunakan di dalam terapi itu adalah tiroksin atau T4.
Nah, levo itu hanya bentuk anunya aja, apa stereo ya isomer aja ya, kan gitu ya. Ada levo, ada dextro. Levo itu yang menoleh ke kiri ya, yang dextro itu yang ke kanan. Yang digunakan adalah yang levo. Nah, ini. Jadi levotiroxin atau T4 atau levo T4, T4 di situ. Nah, ini merupakan hormon sintesis ya, pengganti hormon alami. Ya, ini digunakan seumur hidup karena apa? Bisa jadi ya ini kelenjar tiroidnya itu sudah tidak normal kan? Kalau kelenjar tiroidnya itu sudah tidak normal di dalam menghasilkan hormon tiroid ya kita harus mengkonsumsi ya hormon tiroid tetapi sintesis di situ. Yang digunakan itu adalah levotiroxin. Nah, kebalikannya adik-adik sekalian, ini adalah hipertiroidisme. Berarti kelebihan kan? Maka kalau kelebihan maka ini harus dikurangi. Atau ya adik-adik sekalian beberapa obat itu dia kelenjar tiroidnya itu kemudian dirusak itu. Ya kan? Atau dihambat pertumbuhannya. Paham ya? Jadi dalam konteks hipertiroidisme ini adalah produksi dari hormon tiroid itu dikurangi. Bisa melalui apa? Bisa melalui kelenjar tiroidnya yang dirusak sebagian. Kalau ini dirusak sebagian, maka apa? Otomatis produksi dan pelepasan hormon tiroidnya itu juga berkurang. Ini contohnya adalah carbimasol, ya, kemudian thiamasol, ya, metimasol, atau propyltiuracil. Jadi propyltiuracil itu sebenarnya adalah obat kanker gitu ya. Nah ini digunakan untuk kasus ya hipertiroidisme. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah carbimasol ini ya dia sama ya dengan thiamasol dengan metimasol karena di dalam tubuh dia diubah menjadi thiamasol dan metimasol. Lanjut ini levotiroxin ya, ini adalah dosis. Saya kira kita tidak perlu fokus ke arah dosisnya itu berapa ya. Ini nanti akan dibahas khusus di farmakoterapi ya, adik-adik sekalian. Jadi farmakoterapi obat-obat sistem endokrin ya, nanti akan berlanjut di farmakoterapi. Jadi di farmakoterapi adik-adik membahas nanti penggunaan obatnya untuk pasien, ya kan? Algoritmanya seperti apa, penggunaan obat yang rasional itu seperti apa, dosisnya itu bagaimana. Nah, ini dipelajari nanti di farmakoterapi. Tapi kalau farmakologi hanya untuk mengetahui ya efek obatnya itu bagaimana, mekanismenya apa, kan gitu ya. Efeknya apa, mekanismenya itu bagaimana, ya kan? Kemudian di situ dipelajari farmakokinetiknya juga. Nah, ini kita pelajari di farmakologi 1 dan 2. Lebih detail nanti tentang penggunaan obatnya pada pasien itu akan dipelajari pada farmakoterapi nantinya. Ini farmakokinetik ya, T4 ya, levo T4 ya. Oke, sebagai penjelasan ya, ini profil farmakokinetiknya absorpsi utama di usus kecil. Ya. Jadi sebagian besar obat itu kan diabsorpsi di usus kecil ya. Itu ya. Usus kecil itu kan ada 3 bagian ya. Oke, masih ingat ya. Duodenum, ya, jejunum dan ileum. Pertanyaan saya nih adik-adik sekalian. Sebagian besar obat ya diabsorpsi di usus kecil. Sebagian besar obat diabsorpsi di duodenum. Mengapa ini ya si T4 ini dia diabsorpsi di bagian usus kecil jejunum dan ileum. Nah, ini secara umum ya adik-adik sekalian ya. Jadi senyawa-senyawa yang sifatnya itu relatif ini ya, relatif polar gitu ya. Itu dia apa? Diabsorpsi di bagian usus kecil bagian atas ya. Bagian atas di situ. Ya. Yaitu duodenum. Tetapi senyawa-senyawa yang sifatnya sangat non polar ya atau lipofilik ya dia lebih cenderung ya diabsorpsi di bagian usus kecil bagian bawah. Oke ya, nah ini. Nah, mengapa demikian? Adik-adik tahu ya yang namanya empedu gitu ya. Empedu itu fungsinya apa sih sebenarnya empedu itu? Ya. Untuk memecah lemak bukan Pak? Ya, jadi bukan memecah. Jadi empedu itu adalah fungsinya seperti emulgator, Mbak. Dia emulgator ya, jadi membantu proses absorpsi lemak atau lipid di usus.
Jadi empedu itu dihasilkan oleh hati, ya, disimpan di kandung empedu, dilepaskan di usus, ya kan? Nah, di usus dia membantu proses absorpsi senyawa-senyawa lipofilik itu tadi. Nah, sehingga senyawa-senyawa yang sifatnya lipofilik, ya, dia cenderung ya diabsorpsi di usus kecil bagian bawah. Contohnya kan vitamin ADEK gitu ya, itu kan juga ya sama kan? Nah ini dia diabsorpsi di bagian usus kecil bagian bawah ini. Oke ya. Nah kemudian bioavailabilitas ya 70-80% ya. Ini termasuk tinggi ya. Jadi bioavailabilitas itu adalah ukuran ya kecepatan ya dan kapasitas obat yang bisa mencapai sirkulasi sistemik. Jadi bioavailabilitas itu adalah ya kan ukuran ya kan kecepatan dan kapasitas obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Jadi semakin banyak obat yang mencapai sirkulasi sistemik maka bioavailabilitasnya itu tinggi. Ini 70-80% itu tinggi. Kemudian keterangannya di situ ini yang penting ya adik-adik sekalian. Jadi pemahaman farmakokinetik itu penting. Sebelah kanannya ya implikasi klinis itu penting ya. Jadi ini 70-80% kan berarti bioavailability-nya tinggi. Kemudian implikasi klinis pada obat dengan indeks terapi sempit, perbedaan formulasi secara signifikan berpengaruh terhadap bioavailabilitas dan respon klinis, termasuk substitusi merek maupun perubahan sediaan generik. Adik-adik paham indeks terapi sempit? Indeks terapi sempit itu adalah obat tersebut ketika digunakan dosisnya itu berkurang atau konsentrasinya di dalam tubuh itu berkurang, maka tidak akan berefek itu. Tetapi kalau konsentrasinya atau dosisnya itu tinggi sedikit, maka bisa menjadi toksik. Ya, jadi indeks terapi sempit itu seperti itu. Jadi ini range terapinya itu sempit ya. Sehingga kalau konsentrasinya di dalam tubuh itu berkurang atau dosisnya itu dikurangi, maka apa yang terjadi? Obat cenderung tidak berefek. Tetapi kalau dosisnya itu ditinggikan atau konsentrasinya karena sesuatu hal di dalam tubuh itu meningkat, maka akan berpotensi toksik atau menghasilkan efek samping. Nah ini indeks terapi sempit. Jadi ini kalau bioavailabilitasnya tinggi, tetapi kalau indeks terapi sempit ini menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian sebenarnya kalau saya bukan bioavailabilitasnya, tetapi indeks terapi sempit. Apakah ada Pak obat dengan indeks terapi sempit? Ada. Contohnya adalah glikosida. Jadi glikosida jantung, ya, digoxin itu obat yang digunakan untuk penyakit gagal jantung kan? Dia termasuk indeks terapi sempit tuh. Makanya obat ini harus dimonitor karena apa? Berbahaya. Kalau kebetulan ya obat tersebut di dalam tubuh gitu ya, ini konsentrasinya naik, maka ini bisa berpotensi menghasilkan efek samping atau toksik. Tetapi kalau konsentrasinya itu berkurang, maka berpotensi tidak menghasilkan efek. Padahal ini penyakitnya juga penyakit yang perlu diperhatikan kan, gagal jantung di sini kan. Oke ya, ini salah satu contoh obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Kemudian Tmax ya, waktu yang digunakan untuk mencapai kadar puncak di dalam tubuh atau tepatnya di dalam plasma ya. Ini sekitar 3 jam. Jadi obat itu dia berada di dalam tubuh secara optimal gitu ya. Ini sekitar 2-3 jam. Kemudian volume distribusi 15 liter ya, ini ya enggak masalah. Kemudian ikatan protein ya, ini ada sekalian. Jadi gini, ikatan protein itu saya kira di farmakologi 1 dulu pernah ya diajari ya, ikatan protein ya. Ikatan protein itu maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Jadi ikatan protein itu adalah ikatan protein plasma terhadap obat. Gitu ya. Ikatan protein plasma terhadap obat. Mengapa Pak? Kok obat kok harus diikat oleh protein plasma? Karena obat di dalam darah tidak bisa bergerak berjalan sendiri. Iya kan? Ya, ini. Sehingga supaya obat itu bergerak ya, diedarkan ke seluruh tubuh, maka perlu pembawa. Yang dibawa oleh siapa? Protein plasma itu. Jadi protein plasma itu seperti kendaraan. Jadi si obat itu harus diikat untuk bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Oke ya.
Sehingga kemudian setelah diedarkan ke seluruh tubuh, gitu ya, maka si obat itu pada titik tertentu, pada sel tertentu, pada jaringan tertentu, itu mengalami keseimbangan. Jadi misalkan ini ya, ikatannya kuat 90%, maka yang 1% kan bebas ya Mbak ya, Mas ya. Yang 1% ini yang kemudian bisa menembus ke sel. Artinya apa? Kalau dia menembus ke sel, hanya yang 1% ini, 10% ya, kalau 90% yang terikat protein kan berarti 10% yang bebas kan? Yang bebas 10%, yang bisa masuk ke dalam sel hanya 10%. Yang berefek hanya 10% ini saja. Yang 90% nunggu di jalan tadi, nunggu di dalam darah. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi kalau obat terikat kuat protein 90% berarti yang berefek hanya 10% saja. Yang 90% ini dia berada di dalam darah. Oke ya. Kalau T4 berarti di sini kalau ikatan proteinnya 9,9%, berarti yang masuk ke dalam sel berapa adik-adik? 0,1%, ya enggak? Ya kan? 0,1%. Berarti sebenarnya untuk menghasilkan efek itu dibutuhkan konsentrasi T4 yang sangat kecil kan? 0,1% saja dari obat yang kita berikan itu. Saya tanya sekarang ya, kalau 99,9% ini, ya kan, 99,9% ini, ya kan, itu kemudian ikatannya berkurang menjadi 99%. Pengaruhnya sedikit ya, dari 99,9% berubah menjadi 99,0%. Hanya berubah saja 0,9%, kecil itu. Gitu ya. Nah, ini berdampak pada apa? Obat bebas tadi. Dari 0,1% berubah menjadi 1%. Kenaikannya berapa persen adik-adik? 1000%. Ya kan? Sehingga efek si obat itu naik 1000% itu. Kalau 1000% itu kan berbahaya kan? Ya kan? Obat efeknya naik 1000% kan sangat berbahaya sekali. Sehingga obat-obat yang terikat kuat protein ini harus menjadi perhatian itu. Apalagi kalau dia mempunyai indeks terapi sempit. Kalau dia punya indeks terapi sempit tadi kan berbahaya ya. Kalau dia efeknya atau konsentrasinya itu naik, ya sedikit saja dia sudah toksik. Nah ini juga demikian kalau 9,9%, kemudian gitu ya, yang bebas hanya 0,1%, ya kan? Nah ini kenaikan menjadi 1% tadi kan berarti apa namanya? Dampaknya kan juga apa istilahnya? Sangat signifikan sekali. Ya. Ini T4 ya, ini ikatan proteinnya itu sangat kuat. Nah ini artinya apa adik-adik sekalian? Pengetahuan kinetik itu kan sangat penting ya, sehingga hal ini yang barangkali hanya seorang apoteker yang menguasai ya. T3 sama ya, 99,8%. Oke ya. Nah kemudian saya kira untuk kinetik itu yang terpenting ya, ini ikatan protein. Kalau clearance itu mengindikasikan kan kecepatan eliminasi ya, adik-adik ini juga nggak masalah ini. Nah terapinya ya adik-adik sekalian, ini terapinya hipertiroidisme ya, menggunakan obat anti tiroid tadi ya. Obat anti tiroid itu adalah untuk apa namanya itu bisa menghambat produksi ya. Jadi obat anti tiroid itu bisa menghambat produksi hormon tiroid, bisa menghambat sekresi ya kan hormon tiroid, atau mematikan ya sebagian kelenjar tiroid itu ya. Jadi kalau kelenjar tiroid ini dirusak itu ya sebagian, maka otomatis produksi hormon tiroidnya kan juga akan berkurang ya kan. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Jadi ini obat anti tiroid. Kemudian yodium radioaktif. Ini bagaimana nih? Kok yodium kok di radioaktif nih? Ya, jadi ini kan loh Pak, ini hipertiroidisme kan kelebihan. Kok digunakan yodium Pak? Ya kan? Aneh kan? Kalau hipotiroidisme dikasih yodium supaya apa? Produksinya berlebihan. Supaya produksinya normal. Ini sudah berlebihan kok dikasih yodium. Jadi begini, yodiumnya itu yodium khusus. Yodium yang radioaktif nih. Yodiumnya berlabel radioaktif. Jadi ketika yodium itu berlabel, ketika nanti masuk ke dalam tubuh digunakan untuk memproduksi ya kan hormon tiroid di dalam kelenjar tiroid, ini kemudian apa?
Yodium radioaktif itu diaktifkan, ya kan? Kemudian dia bisa merusak kelenjar tiroid di situ. Jadi fungsi dari yodium radioaktif itu nantinya setelah dia digunakan untuk ya kan sintesis hormon tiroid, dia bisa merusak kelenjar tiroidnya. Itu bedanya. Kalau yang hipotiroid kan yodium saja ya. Tetapi kalau yang hipertiroidisme itu adalah yodium radioaktif untuk merusak kelenjar tiroid. Oke ya. Kemudian yang ketiga pembedahan itu jelas ya. Jadi karena ini terjadi kelebihan produksi hormon tiroid, maka kelenjar tiroidnya yang dikurangi di situ dengan pembedahan. Jadi ketiga langkah ini yang digunakan di dalam proses terapi hipertiroidisme. Gampang ya, di logika kan? Ini obatnya sekarang ya. Ini ada obatnya. Tadi di awal sih sudah saya singgung gitu ya, obat anti tiroid gitu ya. Pilihan obat anti tiroid ini adalah metimazol, thiamazol, kemudian carbimazol dan propylthiouracil ya. Ini dia lebih ada yang menghambat ya pelepasan tiroid, kemudian juga merusak sebagian sel ya. Ini kan sebenarnya obat kanker itu ya, propylthiouracil. Kemudian efek intratiroid, menurunkan produksi hormon tiroid menggunakan yodium radioaktif tadi ya. Tapi cara yang lain ini bisa menghambat organifikasi yodium, kemudian coupling gugus iodotirosil, kemudian sintesis merubah struktur tiroglobulin dan sebagainya. Kemudian efek ekstratiroid ya, menurunkan tiroid stimulating hormone reseptor antibody, menurunkan aktivitas suppressor sel T ya, ini pendekatan yang lain di situ ada di sekalian. Oh ini mekanisme aksi ya. Oke ya, mekanisme aksi penghambatan ya. Jadi merah itu penghambatan ya. Jadi propylthiouracil, metimazol itu dia menghambat proses sintesis dari produksi ya hormon tiroid gitu ya. Dia mencegat ya, dia menghambat tahapan sintesis atau produksi hormon tiroid di beberapa tahap di situ ya. Jadi misalkan propylthiouracil atau metimazol dia menghambat peroksidase ya, sehingga kemudian proses perubahan yodida menjadi yodin gitu ya, ini dihambat di situ. Ya, kalau dihambat berarti apa? Produksi tiroglobulin koloid juga tidak bisa terbentuk kan gitu ya. Tiroglobulin koloid itu adalah MIT sama DIT. Ya, kalau T3, T4 itu adalah hormon tiroidnya kan. Oke, jadi ini menghambat di beberapa tahapan produksi atau pelepasan dari hormon tiroid ini. Oke ya, ini mekanismenya. Yang pertama menghambat reaksi peroksidase yang diperlukan untuk organifikasi yodium. Kemudian yang kedua menghambat kondensasi coupling ya iodotirosin ya. Kemudian yang ketiga khusus propylthiouracil dapat menghambat konversi T4 dengan T3. Ini farmakokinetik ya. Logikanya ya ini coba nanti dipahami secara lebih detail ya. Jadi ini farmakokinetik metimazol propylthiouracil, keduanya sama-sama obat yang digunakan untuk pengobatan hipertiroidisme ya. Potensi relatif ya, metimazol 50 kali ya dibandingkan propylthiouracil ya. Jadi ini lebih poten ya dibandingkan metimazol ya. Jadi potensi itu tidak ada kaitannya dengan keberkhasiatan obat ya. Yang berkaitan dengan keberkhasiatan obat itu efikasi. Potensi itu ukuran dosis yang digunakan saja. Semakin poten maka dosis yang digunakan semakin kecil. Itu aja deh. Jadi kalau potensi itu. Jadi ini misalkan ya, metimazol dia potensinya 50 kali dibandingkan propylthiouracil. Itu masalah dosis saja. Jadi dosis metimazol dia lebih rendah dibandingkan propylthiouracil, tetapi keberkhasiatannya ditentukan dari efikasi. Tidak bisa dari potensi ini. Kemudian rute administrasinya oral ya, metimazol, kemudian propylthiouracil juga oral. Kemudian absorpsi ya, ini hampir seluruhnya dua-duanya, enggak masalah ya. T,5 serum, metimazol 8 jam, sehingga kali 7 sekitar berapa ini? 50 jam dia berada di dalam tubuh gitu ya. 90% dia di dalam tubuh itu dikeluarkan setelah 8 kali 7, sekitar 50 jam. Propylthiouracil dia lebih cepat, sehingga kita bisa memperkirakan, sehingga metimazol itu dia efeknya di dalam tubuh dia lebih lama dibandingkan propylthiouracil.
Ya kan? Nah, ini durasi efeknya kalau yang metimasol kan lebih dari 24 jam kan, sedangkan yang propiltiuracil antara 12 sampai 24 jam. Transfer transplasental. Ini artinya apa, Pak? Nah, ini berarti kalau ada informasi transfer transplasental kedua obat tersebut maka berpotensi ya kan masuk bisa ke janin gitu ya. Sehingga kedua obat ini tidak bisa digunakan. Ya kan? Berbahaya digunakan pada ibu yang sedang mengandung atau hamil, ya kan? Nah, ini catatan adik-adik sekalian. Karena apa? Dia bisa transfer transplasental tuh. Nah, ikatan dengan protein metimasol tidak ada. Berarti apa? 100% dia dimasukkan ke dalam sel dan berefek. Propiltiuracil tinggi. Sehingga ini harus hati-hati ya. Jadi kalau ada obat yang terikat kuat protein ya, ini harus hati-hati di situ. Ya kan? Harus mempertimbangkan karakteristik yang lain. Apalagi ini berbahaya manakala apa? Indeks terapinya sempit. Pemberian sekali sehari, oh iya, karena apa? Tes setengah eliminasinya panjang tuh. Sedangkan yang propiltiuracil, pemberiannya 3 kali sehari, ya jelas, karena apa? Tes setengah eliminasinya sangat pendek sekali. Nah, ini potensi metimasol ya 50 kali propiltiuracil ya, karena apa? Perbedaan uptake metabolisme intratiroid. Nah, ini sama ya.